karena kalau lagi hujan gini, jadi astagfirullahaladzim. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau balik ke Klaten dari Jakarta. Dan kita lagi dipinjemin mobil ini nih, MG ZS EV. Jadi ini adalah EV kedua dari MG ya, yang akan kita pakai ke Klaten. Dan seperti biasa, gue kalau pulang kampung ya, pulang ke rumah, itu nggak pernah ada persiapan. Jadi kita akan menempuh sekitar 500 kilo lebih dengan mobil listrik ini. Dan kita akan berangkat di sore hari gini ya. Jadi kita masih dapat terangnya, tapi dapat juga nanti perjalanan malamnya. Jadi pasti seru banget deh. Dan mobil ini itu baru diluncurkan, dan ini adalah EV kedua dari MG. Yang pertama kan MG4 EV yang kemarin harganya jadi 423 juta rupiah dengan lifetime warranty untuk baterainya. Yang ini MG ZS karena dia dimensinya lebih besar dibandingkan dengan MG4 EV ya, dia karena sebuah crossover ya. Harganya 453 juta rupiah. Jadi bedanya cuma 30 juta rupiah saja. Dan mobil ini buat kita cas dari 20 ke 80% itu cuma butuh setengah jam atau 30 menit saja. Dan satu kali ngecas dari 100 itu kita bisa dapat 403 km menurut NEDC, New European Driving Cycle. Dan sebenarnya MG ZS ini udah pernah kita bahas, tapi yang varian bensin, bukan yang listrik. Nanti kalau kalian belum lihat, bisa lihat linknya ada di bawah sini. Dan mobil ini kalau di foto mungkin kalian kiranya kecil ya, pas lihat langsung ini mobil tuh gede. Dan ini lebarnya itu hampir kayak Kijang Innova ya, dan belakangnya gitu juga bagasinya lumayan lega. Jadi meskipun di foto itu kelihatannya kecil, pas lihat langsung itu ternyata gede. Dan karena dia varian yang EV, dia nggak ada grill depannya, diganti sama ada motif-motif seperti ini. Dan di sini ada colokan listriknya yang sudah pakai CCS combo, CCS 2 ya. Jadi udah kompatibel lah dengan chargeran-chargeran yang ada di rest area. Jadi nggak perlu pakai adapter lagi. Dan di sini kalau kita cas kelihatan nanti ada berapa baterainya ya. Nah, dan gue suka nih nggak perlu pakai plastik-plastik yang dibuka terus kayak kemana-mana. Itu dia dikasih tutupan yang seperti ini. Ya, secara desain berubahnya nggak banyak, cuma di bagian depan aja. Kurang lebih sama kayak MG ZS yang kita kenal. Terus peleknya dia berubah, dan peleknya ini pakai aero wheel. Soalnya kalau mobil listrik itu dikasih tutup seperti ini, dibikin aerodinamis. Kalau nggak salah itu bisa bertambah range sekitar 30 kiloan lah, lumayan kan ya. Jadi sebenarnya ini tuh dop. Cuma biasanya kalau dop itu nutupin pelek kaleng, enggak, ini pelek racing. Jadi kalau kalian pengen tampilan ala pelek racing, tinggal dicopot. Tapi kalau kalian pengen yang seperti ini dan menambah range kalian, ya tinggal dipasang aja dopnya. Terus ke bagian sininya, sama seperti MG ZS yang biasa, yang 1500 cc, dia itu punya kaca yang besar sekali. Jadi cocok buat kalian yang klaustrofobik. Dan di sini ada roof rail, ini beneran ya. Jadi bukan aksesoris yang dipegang goyang-goyang, enggak, ini beneran ya. Terus kalau kita masuk ke dalam, nah, headroomnya lega, legroomnya lega, sama panoramiknya kalau dibuka itu bisa sampai ujung sini. Ini jarang-jarang nih, biasanya panoramik itu cuma sampai segini atau segini, ini bisa sampai ke belakang banget. Ada armrest ya. Di bagian sini ada storage kiri kanan, dan ada improvement buat kabin belakangnya, di mana MG ZS EV itu punya ventilasi AC di bagian sini, sama ada dua buah colokan USB, di mana yang sebelah kanan USB Type-C, yang sebelah kiri USB biasa. Jadi buat yang di belakang ini nggak kepanasan sih. Sisanya mungkin kurang lebih sama. Dan motif ininya ya, bagian sininya itu jadi karbon ya. Nah, ke belakang, ini belakangnya kurang lebih mirip sama yang MG ZS biasa, tapi bedanya ada di bagian bumper ya. Ini nggak ada knalpot-knalpotan palsu gitu, nggak ada. Dan buat dibuka belakangnya itu tinggal diputar seperti ini. Nah, bagasi cukup besar ya. Dan kalau kita butuh yang rata lantai, itu tinggal lantainya dinaikin ke atas sedikit. Nah, ini ada barang gede banget, apaan sih? Jadi ini ada AC portable ya, dikasih sama Covery gitu. Dia bawa barang dari Cina beberapa biji. Terus, lo bawa nggak? Gue itu bilangnya nggak mau, buat apaan di rumah gitu kan. Ternyata nggak lama dari situ AC di rumah gue rusak dong, gara-gara dikerjain sama tukang AC. Ya udah makanya, gue bawa deh buat darurat daripada gue panas ya kan. Terus di bawahnya kalau kita buka dia nggak ada ban serep, tapi ada tire repairment kit dan toolkit yang didesain cukup rapi. Nah, terus lampu belakangnya ini gue suka sih. Sama sebenarnya sama yang bensin, cuma gue seneng sama efek 3D-nya sih. Kalau kita lihat langsung gitu bagus. Sekarang kita masuk ke dalam yuk.
Oke, enak mobil listrik ya. Kita bisa nyalain tanpa harus mesinnya nyala, ada gas emisi kebuang. Jadi nggak takut ada gas CO keluar dari mobil ini. Oke, ngomong-ngomong soal mobil ini, kita kan udah pernah nyobain MG ZS yang gue bilang kemarin ya. Jadi sebenarnya impresinya sama aja sih, nggak ada yang berbeda gitu kan. Kecuali varian warnanya. Jadi kalau di MG ZS itu kan dalamnya warna coklat ya, atasnya hitam. Kalau yang ini warnanya berbeda. Jadi ini warnanya benar-benar dibikin full black, tapi gue malah lebih suka sih yang full black gini sih, karena nggak cepet kotor. Tapi yang agak sedikit aneh, dia tuh ada kulit dengan motif karbon ya. Jadi ini kan kulit nih ya, kulit sintetis semuanya kan, ini kulit sintetis juga ya. Tapi ada kulit sintetis yang dikasih motif karbon. Di bagian sini nih, ini motif karbon ya. Di sini juga ada motif karbon. Di sini ada motif karbon ya. Biasanya motif karbon itu plastik, tapi ini dibikin kulit. Dan seperti yang gue bilang di MG ZS kemarin, ini kulitnya itu bukan cuma kulit ditempel doang, tapi dikasih busa lagi dalamnya. Makanya dipegang itu semuanya, bahkan sampai sini loh, itu empuk semua. Di sini empuk ya. Di atas sini juga dia pakai soft touch. Soft touchnya juga empuk ya. Empuk itu bukan yang empuk nanggung, empuk itu bisa dicat sampai dalam. Dan di sini ada jahitan, tapi sebenarnya ini cuma cetakan doang, bukan jahitan asli. Dan gue suka di bagian sininya ya. Jadi kayak kayu, tapi bukan kayu. Jadi ini patternnya lurus-lurus. Nah, kalau dipegang itu enak. Dan di sini bisa kita tutup ya. Kalau cup holder nggak perlu, dibikin model akordion. Nah, bisa dibuka seperti ini. Di sini juga ada tempat penyimpanan, tapi nggak begitu besar ya. Dan kalau kita duduk kayak gitu ya, ini tangan kiri kita, tangan kanan kita itu cukup pas sama. Ya sama. Dia kayak MG ZS yang kita kenal. Sayangnya belum ada teleskopiknya, jadi baru tilt steering doang. Tapi untuk kursi, nah yang sebelah kanan kursi kita sudah dikasih elektrik, tapi belum ada memory seat. Dan posisi duduknya ini masih sama persis seperti MG ZS yang kita kenal. Oke, ini yang bagian paling gue suka. Karena panoramic sunroofnya itu besar sekali ya. Ini kayaknya mobil 800 jutaan aja panoramic sunroofnya kalah gede. Udah gitu, nggak cuma gede dibukanya doang, tapi kalau kita buka, ini sunroofnya gede banget bukanya sampai ujung, asli jarang loh ini mobil sunroofnya bisa sampai ujung kayak gini loh. Nah terus ada beberapa detail yang gue suka juga, kayak misalkan nih, ini indikator lampu di sini, ini kalau malam nyala. Jadi kalau misalkan kita mau nyalain lampu itu kita nggak perlu ngeraba, udah ada kelihatan dari indikator nyala di sini. Kemudian di sini ada USB, fungsinya buat apa? Jadi kalau kita pasang dashcam, ya kan, itu nggak usah narik kabel panjang, cukup colokin ke sini, dashcamnya sudah bisa dapat power, udah bisa dapat listrik ya. Nah, di sini ada kaca tapi nggak ada lampu. Begitu pula di sebelah kiri dia ada kaca tapi nggak ada lampu juga. Di sini ada wireless charging ya, jadi kalau kita taruh sini bisa ngecas. Dan ini dikasih karet, sama di sini juga dikasih karet ya. Kalau yang MG ZS yang bensin tuh nggak dikasih karet, ini dikasih karet. Jadi kalau kita naruh barang itu nggak bunyi-bunyi. Terus di bagian bawahnya sini juga dikasih karpet biar nggak bunyi-bunyi ya kalau misalnya kita naruh barang. Nice. Nah, terus daripada kita berlama-lama, mending kita jalan aja yuk biar kita menghemat waktu nih di perjalanannya. Kita start dari BSD soalnya, tumben. Biasanya kan dari pasar minggu, dari kantor. Dan ini kita start dari 89%, bukan dari 100%. Oke, jadi kita udah mulai berangkat OTW. Dan kalau kita lihat peta ini 7 jam 58 menit 8 jam lah ya. Mungkin lagi agak lama karena ini jam berapa sekarang? 5.36, setengah 6. Dan ya kita di BSD sekarang, jadi kita harus melewati JOR yang super macet itu. Ya sudah lah ya. Dan kayaknya kita nyampe jam setengah 2. Ditambah kita mesti ngecas. Cuma gini, banyak orang yang bilang, kita kalau keluar kota ngecasnya lama dong, gini-gini. Sebenarnya kalau kita naik mobil listrik ya, apalagi dengan range 403 km, jadi kita bisa sambil makan gitu kan. Kita nungguin makanannya, makan setengah jam, udah. Habis itu langsung jalan lagi. Apalagi kita belum makan malam nih. Let's say kita jalan 3 jam lah ya. Sekarang jam setengah 6. Mungkin jam setengah 9 kita baru mulai makan malam. Aduh lupa kan. Ini mobil MG kan brand dari Inggris ya. Jadi dia kalau punya lampu senter dari sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Nah itu harus ada pembiasaan lagi, karena gue biasa pakai mobil yang lampu senter dari kanan. Dan lanjut lagi yang tadi ya,
Jadi sebenarnya kalau kita ngecas itu sambil melakukan hal lain, itu tuh nggak jadi masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita pakai mobil yang range-nya pendek-pendek. Nah, karena ini 403 km ya, bukan yang 250 atau 300 km, ini udah lebih dari cukup kalau buat gua. Jadi kalau kita ke Klaten itu jaraknya sekitar 577 km dari sini ya. Dan sekarang ini range kita masih di 294 km. Ini berdasarkan cara berkendara kita ya. Jadi kurang lebih nanti di sekitar kilometer 160 atau kilometer 207 atau 228 kita akan ngecas yang pakai 200 kW. Jadi cepat gitu. Nah, ini sebenarnya nggak nyampe 200 kW. Tapi kalau menurut klaimnya MG itu dari 20 ke 80% hanya dalam waktu 30 menit aja. Dan di sini ada mode mulai dari normal, eco ya. Kalau eco nanti dia nambah nih range-nya. Jadi 308 km. Tapi ada tapinya. Kalau pakai eco, AC-nya jadi kurang dingin. Nah, mungkin kalau kita pakai di malam hari, pakai eco nggak masalah sih. Tapi kalau pas lagi siang-siang panas, mendingan pakai normal aja ya. Meskipun range-nya jadi 294, dan kalau kita pakai sport langsung jadi 264. Dan kita juga ada regenerative braking. Dia bilangnya KERS ya, kayak F1 ya. Kinetic Energy Recovery System. Nah, jadi kalau kita set di nomor 3 ya, itu nanti regenerative braking-nya makin berasa. Dan satu itu lebih gliding, tapi dia nggak ada 0. Jadi yang paling kecil itu 1, tetap masih ada regeneratifnya sedikit banget berasa. Nah, terus ini juga lucu nih. Ini dia punya kaca, kalau turun itu all auto. Tapi kalau naik, yang auto itu cuma di sebelah depan kanan aja. Biasanya kan udah full semuanya ya, ini cuma yang depan kanan doang. Sekarang kita langsung jalan aja ya, bismillah. Semoga perjalanannya lancar ya. Dan kita kurang lebih nyampainya sekitar jam 1:30. Ya, tapi kalau nanti gue capek, gue ada gantiannya sih. Soalnya mungkin ada banyak teman-teman yang nanya kalau nyetir gitu bolak-balik Klaten capek nggak sih? Ya jadi kalau gue sih pastinya capek. Cuma karena gue sambil menikmati ya, gue seneng nyobain mobil baru, bawa jalan mobil yang belum pernah gue pakai. Kayak ini kan gue baru pertama kali pakai nih. Itu rasa lelahnya jadi berkurang. Dan yang kedua bisa sambil kerja juga, karena ketika gue pinjem mobil, terus kita bisa jalan sama itu mobil, itu kan jadi konten juga gitu loh. Nah makanya gue seneng-seneng aja ketika gue harus jalan-jalan gitu ya, pergi naik mobil seperti ini. Jadi kurang lebih gue sih sambil menikmati ya. Jadi karena emang tinggal di Klaten, tapi banyak ya kan ATPM segala macamnya semua di Jakarta ya. Jadi ya sering banget bolak-balik Jakarta. Tadinya sama Mobi Om Fitra kita habis bikin video bareng gitu loh. Makanya tungguin aja videonya tayang kapan. Terus gue masih berasa ya, MG ZS yang 1500 cc gue masih lumayan inget gitu. Jadi kalau misalkan kita bawa pelan, itu dia suspensinya itu empuk. Tapi kalau bawa kenceng, dia masih ada sedikit keempukannya ya, masih ada mental-mentulnya. Nah, untuk yang ZS EV ini, karena dia punya baterai di bawah, terus otomatis dia jadi pasti lebih berat ya. Ternyata malah jadi pas gitu. Kita bawa di 80, 100 naik mobil ini, itu suspensi jadi lebih enak ya. Dan ketika kita bawa kenceng, itu lebih stabil. Jadi gue pikir dia bakalan sama kayak MG ZS biasa, tapi pas kita cobain ini, ternyata suspensinya enak loh ini. Ini suspensinya nyaman gitu ya, lembut. Dan peredaman kabinnya juga bagus gitu. Suara kolongnya masih berasa, tapi cukup minim. Dan suara kanan kiri dan kawan-kawannya, itu peredamannya bagus sih. Sama yang gue suka dari mobilnya adalah visibilitasnya bagus. Depannya bagus, pilar A-nya ditarik ke belakang. Ini kaca kanannya gede, kaca belakang gede, jadi mau ngeliat kemana aja bagus. Dia juga sudah punya ADAS yang lengkap. Jadi kalau misalkan kita pengen nyantai nyetirnya, cuma tinggal nyalain ADAS, udah dia langsung jalan sendiri kayak sekarang. Hanya saja harus ada sedikit penyesuaian karena dia tombol ADAS itu ada di sebelah kiri sini. Jadi kalau buat yang nggak biasa gitu ya ini butuh pembiasaan. Tapi secara fungsi dan kawan-kawan semuanya sama. Dan ADAS-nya juga tergolong bagus ya. Sebelumnya gue udah nyoba kayak MG HS, terus ada MG4 EV yang punya ADAS semua gitu kan. Itu ADAS-nya sih gue no complain, bahkan bisa sampai traffic jam assist. Jadi kalau kita lagi macet, dia maju di depan, nggak perlu pencet-pencet tombol, udah dia bisa ikutin. Dan ADAS-nya ini juga lengkap, ada blind spot monitoringnya, ada lane keeping assist-nya, lane departure warning, pokoknya semuanya lengkap. Jadi kalau misalkan kita pengen pakai ADAS full gitu ya, pastiin lingkungannya di tol ya, aman soalnya nggak ada motor. Terus ya udah tangannya taruh sini aja. Jadi biar dia tuh nggak minta-minta buat kita megang setir terus. Udah taruh aja sini ya, kasih bobot sedikit. Nah udah jalan. Dan dia ini sudah punya Android Auto.
Android Autonya ternyata dia wireless ya, dan cepet. Meskipun kita dikasih opsi juga kalau mau pakai kabel, ada kabel di sini ya, colokan USB biasa dan USB Type-C. Jadi kalau misalkan kita pengen pakai kabel sambil ngecas itu bisa juga. Ini suspensinya nyaman loh. Emang MG yang listrik-listrik tuh, MG4 EV, MG ZS EV, itu dipakai di jalan tol keluar kota enak sih. Bantingannya di belakang enak nggak? Enak ya? Enaknya nih ya, kalau kita pakai traffic jam assist nih ya, kita udah nyalain, udah dia nyetir sendiri. Maju, berhenti. Ini kan ya jor jam segini yang macet-macetnya ya. Terus kita tinggal atur aja jarak sama mobil depan tuh berapa, karena udah otomatis ya. Cuman karena dia itu mengutamakan safety, jadi kita harus maklum juga kalau misalkan nanti ada mobil yang motong, karena emang dia ngasih space biar sedekat-dekatnya masih ada space-nya sih. Cuma itu udah bener-bener menyenangkan sekali sih. Makanya kalau udah biasa yang kau bilang pakai ADAS ya, sampai bisa traffic jam assist, terutama di perkotaan, misalkan kalian rumah di Bekasi atau di Cibubur atau misalkan rumah di BSD, pasti setiap hari lewat tol udah pakai yang ada ADAS, udah males pakai mobil yang nggak ada ADAS. Ya kayak mengubah cara kita nyetir gitu loh. Emang sih untuk beberapa orang kan sama aja sama nyetir sendiri. Percaya deh, nyetir mobil yang pakai ADAS pas kita sampai rumah itu lelahnya beda. Capeknya tuh kayak berkurang gitu, kayak kita sampai rumah tuh masih ada energinya lagi gitu. Makanya gue seneng banget, terutama gue kalau Jakarta Klaten pakai mobil yang pakai ADAS gitu ya. Ya gue lebih pilih sama mobil yang pakai ADAS sih dibanding yang enggak ya. Dan ini kalau kita lihat peta ya, karena macetnya makin parah, yang tadinya 13 berapa sekarang jadi 146, makin panjang ternyata. Mungkin kita nyampe rumah itu sekitar jam 2-an loh ini, karena kayaknya macetnya makin parah sampai ke sini nih. Coba kita lihat ya. Merah semua. Wah, merah terus. Loh. Oh, masih jauh. Iya, pokoknya sampai situlah. Baru nih kita lurus ke sana. Wah. Congestionnya lumayan juga, 28 menit loh itu. Kita kena macet bertambah. Oke, perjalanan masih panjang, jadi stay tune terus di video ini ya. Oke, sekarang kita ada di kilometer 34 ya, di tol MBZ, dimana ini ada tol favorit gue buat ngetes suspensi mobil. Dan sekarang range kita itu 229 km, dan ini sekarang adalah jam 7.27. Luar biasa loh. Jadi macetnya itu mantap sekali memang. Dan sekarang kita jam 2 estimated time arrival-nya. Jadi kita kayaknya nyampe Klaten itu sekitar jam 2 kalau menurut Google Maps ya. Nah, ini masih 497 km lagi, jadi kalau misalkan 229 ya kurang lebih hampir setengah perjalanan lah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kita naik mobil listrik ya, sebenarnya dia sama kayak mobil bensin. Kalau bensin udah banget, sebenarnya tuh dia masih ada restnya, masih ada sisanya gitu loh, buat kita nyampe ke rest area atau charging station terdekat. Dan di mobil ini pun juga harusnya sama. Jadi kalau orang masih pertama kali naik mobil listrik, biasanya ada range anxiety. Cuma karena gue udah cukup sering, ya kayaknya sih, ya ini 228 masih nyampe ya. Ini aja udah 34 tadi, 35 sekarang. Terus, kalau misalkan kita pindah ke Eco, kita lihat Eco jadi 240 km panjangnya. Dan kalau udah malam, kita pakai Eco udah oke nih, karena AC-nya udah nggak perlu dingin-dingin amat. Kalau gua biasanya AC kedinginan tuh ya, kenapa gue seneng AC dingin tapi pakai jaket. Soalnya kalau di tempat dingin tuh suka bikin gampang ke WC, sedangkan malas kalau kita dikit-dikit berhenti ke WC. Dan kalau misalkan kita pergi jauh, usahakan selalu sering minum air putih biar sirkulasi kita lancar dan nggak dehidrasi. Suspensinya enak sih, bantingannya ya, kalau kita ngerasain ada sambungan dek gitu ya. Dan juga suspensinya ini nggak berisik. Jadi ketika lewat sambungan tuh nggak jedruk gitu nggak ya, jedep. Jadi peredaman dari suspensinya, suaranya juga bagus gitu. Suara kolongnya juga oke, dan ini suara pinggir gitu ya. Belakang gimana belakang? Aman ya? Aman ya. Jadi ini suspensinya benar-benar lebih enak dibandingkan dengan MG ZS yang biasa, karena dia punya beban. Terus handlingnya juga membaik ya. Secara sharpness mungkin sama aja, tapi body rollnya meskipun ya namanya mobil segini pasti kerasa ya, cuman ini udah lebih baik dibandingkan dengan MG ZS yang bensin. Apalagi kalau kita adu dengan mobil
lainnya ya, karena kan mobil bensin kan biasanya mesinnya di atas ya. Jadi meskipun dia empuk, untuk mobil seempuk ini handlingnya bagus, body rollnya bagus. Cuma ya itu, karena di SUV, suspensi empuk, jangan berharap yang gue bilang bagus itu bagus seperti sedan. Enggak, tetap masih dalam lingkup SUV yang seperti ini. Ya, kita masuk ke rest area Camp 57 karena mobil videographer yang ngambil video dari luar itu butuh bensin ya. Jadi kita mampir dulu. Jadi mumpung kita lagi mampir di sini, nah gue pengen nunjukin seberapa kilat mobil ini kalau ngecas. Jadi ini kita masih 63% ya. Jarak masih 222 kilo sebenarnya. Cuman kita mau ke WC, habis itu kita beli supply karena gue biasanya kalau keluar kota itu nggak bawa apa-apa gitu ya, minum tinggal beli, makan tinggal beli, cemilan tinggal beli. Ini sama sekali nggak ada cemilan, tapi ini masih ada ya. Nah kita mau ngisi supply, habis itu kita cek, mungkin sekitar 10 menit kali kita ke WC, habis itu ke sana, terus kita lihat berapa penambahan baterainya. Tapi ini rasanya lagi ramai sekali ya, semoga charging stationnya kosong. Tolong bilangin mobil satunya lagi, suruh ngelewat, ambil yang paling kiri, lewat paling kanan, ini macet banget. Rame banget nih ya, emang jam pulang kantor ternyata trafiknya beda. Nah, lihat tuh, tempat SPKLU-nya kosong ya. Jadi, sebenarnya yang bikin enak itu adalah kita dapat parkir eksklusif ya. Ya, nih lihat. Oke, seberapa lurus ya. Ini kalau kita naik mobil bensin, ini pasti masih nyari parkir nih. Nggak apa-apa, miring dikit lah ya. Oke, udah, kita pencet P lagi. Kita lihat ya, ini 62%, jarak masih 221, kita matiin. Bawa GoPro-nya deh, ini buat kita bikin timelapse ya. Oke, jadi kita mau ngecas dulu. Tinggal kita buka. Zal, tolong Zal. 10 kW aja ya, nggak usah gede-gede ya, karena kan kita cuma mau ngecas cepet aja. Jadi bisa 10. Nah, lanjutkan pembayaran 10 kW cuma 27.000 ya. Tadi udah mulai bunyi jeduk, pembayaran berhasil. Nih, coba lihat. Pengisi daya sedang disiapkan. Tadi 60 berapa persen ya? Lupa gua, 62% ya. 62% ya. Udah, kita nggak usah liatin, kita tinggal aja. Kita pakai cekan kabel. Udah mulai ngecas ya, energinya masih 0,00. Sekarang kita mau ke WC, habis itu kita mau ke minimarket. Kita start dari sekarang. Ini pakai timelapse ya, buat nunjukin bahwa kita nggak cheating. Yeah. Di 57 itu sebenarnya paling enak, karena charging station ya itu dekat sama WC, sama musola. Jadi kalau kita mau sholat, mau ke WC itu gampang banget, dekat. Terus minimarketnya ada di sebelah sana, jadi nggak ada yang jauh ya. Jadi kita ke WC butuh sekitar 2,5 menit ya dari sana ke sini ya. Sekarang kita mau ke minimarket. Yuk. Ya udah, sekarang kita tinggal nunggu antrian ya. Ada 1 2 3 4. Oke. Nah. Berapa menit sekarang? 6 menit 14 detik. Ya udah, sambil kita nunggu dia ngantri, kita di luar aja yuk. Jadi kita anggap aja kita lagi ngantri ya, meskipun digantiin sama teman kita ya. Sekarang kita balik ke mobil sambil lihat udah berapa menit nanti pas si Afrizal balik. Tadi 62 ya? Udah 75%. Bayangin, jadi 75 kurang 62 berapa tuh? 18 ya? Udah naik 18%. Dan total daya yang udah masuk itu sekitar 6,56 kWh ya. Nah, dia ngecasnya sekitar 42 kW. Dan mobil ini punya baterai itu sekitar 40 kWh. Sekitar segitu, gue lupa tepatnya berapa. Nah, sekarang kita nunggu Afrizal aja yang lagi belanja. Nanti kita cek pas kita balik ke sini
dia berapa menit belanja. Artinya, kalau kita mau ngecas mobil listrik ya, itu kita nggak usah buat kayak waktu spesial buat ngecas, enggak. Kita lagi mau ke WC, ngecas. Kita mau jajan, ngecas. Kita mau makan, ngecas gitu. Jangan kita ngecas terus nunggu di mobil, diam, jangan. Kalau kayak gini waktu kita efisien, karena nggak ada waktu yang kebuang buat emang khusus ngantri. Nah, kecuali mungkin lagi banyak mobil gitu ya, ya udah bisa ke rest area berikutnya, bahkan tiap rest area gede tuh ada gitu. Makanya gue sekarang kalau ditanya senangnya naik mobil apa kalau buat pulang ke Klaten gitu ya, atau ke Jakarta, seringnya mobil listrik karena lebih murah. Ini tadi ngisi 10 kW ya, 10 kWh itu cuma kena 27.000. Asik kan? Jadi kalau kita ke Klaten itu ya, kalau per kilonya itu sekitar 200 perak ya. Berapa tuh? 500 kali 200 perak. Segituan lah. 100.000 kali ya. Udah 13 menit ya. Si Afrizal belum datang, dan coba lihat ke sini. Nah, jadi kita tadi cuma ngisi 10 kWh ya. Tapi ternyata di 13 menit udah berhenti. Soalnya ada energi yang kepake buat mesin ini running. Jadi loss-nya itu kurang lebih sekitar 5% ya. Jadi kalau misalnya kita ngisi 10 kWh, sebenarnya energi yang masuk itu cuma 9,5 kWh. Jadi kalau misalkan kita ngisi 100 kWh, berarti kurangnya sekitar 5 kWh. Dan sudah selesai. Dan sekarang berapa persen nih? Kita cek berapa persen ya. Nah, itu baru sampai tuh. Jadi dia nyampe di menit 14 ya. Kita 14 menit itu ke WC, ke minimarket, baik lagi ke mobil, itu lebih lama dibandingkan kita ngisi. Udah konfirmasi. Udah. Yuk kita gas. Jangan lagi yuk. Tuh, dari 62% sekarang 81% ya. Oke, udah kita nyalain. Udah, jadi kita butuh waktu kurang dari 15 menit untuk ngecas, ya kan? Betapa mudahnya pakai mobil listrik asal kita tahu strateginya buat ngecas. Ya, ini kita belum ngecas yang sampai full ya. Ini jadi baru ngecas sedikit aja untuk mengisi kekosongan waktu dikala kita tuh, lihat tuh, yang ngantri pom bensin segede gitu, sepanjang itu. Mana tuh? Ah, udah isi? Udah kelar? Alhamdulillah. Oke, jadi kita bisa dapat stock shoot lagi dengan gambar mobilnya dari luar. Mobil kru. Kalau mobil bensin ya, kita ke WC, ke minimarket, kita nggak bisa sambil isi bensin harus ada waktu sendiri buat ngisi gitu. Apa? Jalan. Iya, ini lagi muter jauh. Tadi habis muter-muter nyari parkiran gak dapet. Ya udah, kita tungguin ya. Oke, kita tungguin di pintu keluar. Ya kan? Jadi kebayang ya, mereka masih cari parkiran. Kita nggak perlu cari parkiran, ada VIP mobil listrik sambil ngecas sambil ke WC, wah enak banget. Udah, kita jalan-jalan pelan-pelan dulu sambil nunggu mobil video dari luar. Sekarang kita di kilometer 82 dan ternyata hujannya deras ya. Nah, ini kalau mobil listrik kita pakai di hujan deras seperti ini, dari yang udah gue coba itu biasanya semakin boros. Ya mungkin sekitar 20-30%. Tapi sekali lagi gue bilang nggak masalah sih, nanti kalau misalkan kita ketemu rasa-rasa pengen ke WC atau rasa-rasa pengen makan gitu, nanti kita tinggal berhenti aja. Kalau bisa sih di tempat rest area yang udah teduh ya, jangan masih hujan. Kita tinggal cas sih sebenarnya. Nah, terus ini mobil pasti pakai hujan. Ini atapnya, ini kan dia full kaca ya, nggak berisik loh. Suaranya masih bagus. Yang agak berisik itu dari depan. Jadi sebenarnya suara kacanya itu berisiknya sama aja kayak mobil-mobil lain. Nah, tapi karena mobil listrik itu nggak ada suara mesin, cuma ada suara kolong, dan suara kolongnya juga cukup kedap ini mobil, cukup kedap. Jadi suara depannya tuh jadi kerasanya agak keras. Padahal kalau di mobil lain mungkin ya biasa aja. Tapi so far ini sih, atap kaca ini yang di atas, walaupun kacanya gede, tapi dipakai di malam hari ternyata nggak berisik.
dipakai malam hari. Dipakai di hujan nggak berisik. Berisiknya justru yang dari depan gitu. Padahal kalau kita ada di ruang kedap itu biasanya kuping lebih sensitif kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi peredamannya ini bagus sih untuk mobil dengan harga di bawah 500 juta ya. Oke, kita di kilometer 128 ya. Dari tadi hujannya masih deres loh. Luar biasa. Dan kita cuma jalan sekitar 75 km per jam ya. Karena kalau lagi begini nggak mungkin kita bisa ngebut ya. Kalau co-planning malah bahaya. Dan karena kita menempuh di hujan-hujan, baterai cepat tuh turunnya tuh. Jadi tinggal 57%. Jaraknya masih ada 202 kilo lagi. Harusnya kalau misalkan nggak hujan ya, itu pasti bisa lebih jauh. Karena kalau lagi hujan kayak gini ya, kita tuh rasanya kalau pas gas nggak bisa gliding terlalu jauh gitu loh. Hambatannya jadi banyak dan air yang ikut muter di dalam ban itu membuat ban itu juga jadi berat. Nah, makanya kalau misalkan kalian pernah naik sepeda di hujan-hujan gitu ya, itu berasa tuh. Pas masuk ke air gitu ya, atau enggak pas lagi ada genangan, hujannya deres, pasti kayunya jadi berat. Nah, kurang lebih sama ketika kita naik mobil di hujan-hujan. Termasuk mobil bensin, kalau kalian pakai pas hujan, biasanya lebih boros. Tapi ada rasio gigi kalau mereka kan ya. Jadi masih bisa diatur selamat dari rasionya. Ini kira-kira hujannya sampai kapan ya? Panjang dan lama loh ini. Dan Google Maps itu biasanya dia ngambil kecepatan kalau di tol Trans Jawa ini sekitar 90 km per jam. Jadi estimasi waktunya, karena kita tadi cuma bawa 60, 70, ngikutin mobil depan gitu ya. Jadi 241 sekarang, mundurnya agak lumayan. Biasanya gue makin cepat. Nah ini malah jadi makin lama gitu. Ya itulah, hati-hati lah. Ini tadi kita bawa 70 aja bisa aqua planning ya. Gimana kita bawa 100? Nah udah gardaan ya, semoga nanti sampai kilometer 228. Rencana kita mau ngecas di 228. Semoga hujannya sudah berhenti. Ya, kalau nggak kita ngecas sambil hujan-hujanan repot juga ya. Oke, sekarang kita di kilometer 216 dan kita akan ngecas di 228. Ini masih hujan dong. Dan karena hujan ya, seperti gue bilang, mobil listrik atau mobil biasa pun juga sama. Kalau dipakai pas lagi hujan di jalan tol, pasti makin boros. Dan tadi kita kan dari 81% ya, sekarang tinggal 27% ya. Ini karena kita melewati jalan yang hujan terus dari tadi, dari kilometer 80-an. Sebenarnya gue dari tadi tuh berdoa ya, semoga sampai 228 itu nggak hujan. Jadi sebenarnya kalau lagi hujan begini tuh, sebenarnya SPKLU itu biasanya ada tutupannya, ada atapnya. Dan kemarin kita sama Fitra Mobil juga baru ngecas mobil di 228 ya. Jadi sebenarnya di 207 itu ada charger. Cuma di 207 itu maksimal 50 kW. Nah dulu waktu awal-awal punya mobil listrik, itu tuh charger cuma ada di situ doang. Jadi kalau kita Klaten, itu wajib banget ngisi di Cirebon. Kalau kita nggak ngisi di Cirebon, udah nggak bakal bisa nyampe gitu kan. Harus nginep dulu, cari tempat yang ada chargeran kayak misalkan di PLN Cirebon gitu ya. Nah sekarang, itu di mana-mana banyak. Jadi kalau misalkan nanti 228 nggak bisa, ya kita jalan lagi aja cari tempat rest area yang gede. Biasanya ada charging station ya. Ini hujannya awet sekali hari ini ya. Semoga sampai 228 hujannya berhenti. Terus ini mobil punya high beam, itu ternyata agak lumayan ya. Biasanya mobil zaman sekarang, terutama di bawah 500 juta, itu lampunya itu agak menyedihkan. Tapi mobil ini ternyata lampunya bagus. Jadi lampu standarnya udah cukup memuaskan ya. Tinggal gimana ini hujannya. Ini gue pertama kali loh, ini jalan ke Klaten. Pernah nggak Zal kita sepanjang perjalanan hujan terus? Ini nggak pernah ya, baru kali ini aja ya. Semoga hujannya nggak panjang sih. Ini cuacanya agak ekstrim soalnya. Nah, sekarang kita udah nyampe di kilometer 227 ya. Ini 228, kita akan langsung masuk ke rest area. Dan alhamdulillah senang banget. Tiba-tiba hujannya berhenti ya. Ini kayak tadi hujan terus ini udah berhenti karena ini masih basah bawahnya ya.
kelihatan banget. Dan ini kita lihat nanti di sebelah kiri ada tulisan SPKLU bukan tuh? Bukan. Mana ya? Di sini ada tulisan SPKLU bukan? Nggak ada tulisannya. Nggak ada. Ya, tapi gue yakin di sini ada SPKLU-nya. Ya. 228. Ya yakin ada pasti. Karena waktu itu kita ngecas di. Ah, itu dia chargernya. Oke, dan lihat kan ada atapnya. Cuma lampunya kenapa mati itu ya? Ada beberapa tempat makanan di situ. Kita akan ngecas, tapi seperti yang gue bilang tidak perlu sampai full karena kita di sini makan bentar, paling nggak nyampe 30 menit makannya ya. Kita makan yang cepat aja. Nanti di 369 itu ada masjid bagus. Kita akan sholat di situ sambil ngecas lagi. Jadi bener-bener nggak direncanakan buat ngecas, tapi direncanakan buat melakukan sesuatu, entah itu makan, sholat, ke WC. Nah, ketika kita lagi melakukan hal tersebut, kita sambil ngecas. Makanya nggak ada waktu yang terbuang rasanya. Oke, kita matikan dulu. Yuk, sambil makan. Lapar kan? Tapi jam berapa sekarang? Oh, jam 10.43. Kita makan bener-bener malam. Nah, jadi di sini ada lampu. Lah, mati. Mati. Itu nyala nggak? Mati. Allahu Akbar. Gimana nih? 30 aja. Aduh, kita colok dulu seperti biasa. Isi berapa? 30 aja kali ya, cukup ya. Nah, ini udah mulai ngisi ya. Dan ini kita ngisinya nggak banyak, cuma 30 kW aja ya. Jadi kurang lebih 27 menit. Nah, kita makan dulu sebentar. Habis itu setelah dia penuh, kita tinggal lihat dari aplikasi. Kita lanjut ke 369, kita sholat sambil ngecas. Jadi ngecasnya 2 kali. Kita sengaja nggak sampai full. Jadi kalau misalkan ternyata kita makan udah selesai, ngecas belum selesai, kita cabut aja. Nanti saldonya akan refund. Oke, let's go. Kita cari makan. Oke, nanti kita lagi makan sate Marangi ya. Ternyata enak juga. Pada makan sate semua coba. Jadi kalau kita lihat di aplikasi ini ya, ini estimasi 16 menit. Tadi dari 27 menit ya. Tapi ini kayaknya ngaco deh. Ya, tuh 28374 nih nggak ada koneksi ya. Nanti kita coba cek kenapa. Ini beberapa kali kayak gini tapi masih ngecas. Nah sebenarnya kalau kita pakai MG ada namanya MG iSmart ya. Gue baru download. Sebenarnya kalau kita punya mobilnya, ada iSmart ini, kita bisa cek kondisi mobil kita gimana pas lagi dicas ya, remote control, bisa cek travelnya jalannya kemana aja, geofence-nya juga kita bisa atur. Dia tuh bisa cuma ke daerah mana aja, kalau keluar nanti ada peringatan. Terus ada MG Touch Point, jadi kalau misalkan kita butuh dealer dan kawan-kawan ada di sini semua. Jadi sebenarnya bisa langsung dari sini. Nah, cuma karena bukan mobil kita, jadi kita nggak daftarin, ya, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kalian beli MG, terus kalian daftarin ini, udah, itu bisa langsung. Nah, ini saatnya tinggal satu, kita cek di sana seperti apa. Nah, coba kita lihat ke sini ya. Jadi ternyata udah terisi 83%, 29,8 kWh. Nah, kalau kita lihat di aplikasi, naik jadi 12 menit, 63%. Salah aplikasinya ya. Tuh, 283764 berarti connectionnya time out. Nah, jadi nggak bisa dipegang sebenarnya. Udah nih 30 kWh udah selesai. Ya wes, kali ini kita akan OTW ke 369 tapi gue pengen istirahat dulu. Jadi yang nyetir gantian. Nanti sampai di 369 habis itu gue nyetir lagi, kita OTW ke Klaten. Kita nyoba duduk di bangku sebelah kiri, kita rebahin lo di sebelah kanan belakang ya. Nah ini ya, ini range-nya 282 km dengan gaya berkendara kita tadi. 83% baterainya sekarang. Jadi itulah pentingnya pakai aplikasi macam iSmart tuh, karena ya aplikasi dari bawaan charging station itu kadang-kadang suka ngaco gitu. Kita kira oh masih belum selesai, padahal di sana udah selesai. Pas banget ya. Nah, terus sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke Android Auto lagi. Kita lihat ini perjalanan masih home, next stop. 4 jam 1 menit.
300 kilo lagi. Oke, jadi kita istirahat dulu. Aman? Oke, yuk kita tidur dulu, nanti berhenti di 369, kita sholat dulu, habis itu gas lagi. Kita baru sampai di rest area KM 369. Enak banget tidur ya. Itu gue bilang, gak semua orang bisa tidur dengan nyaman di mobil sih. Nah ini tadi ternyata dicolokin sama dia. Sekarang kita tinggal sholat aja, dan ini masjidnya emang bagus, melingkar keluar. Cuman di rest area yang ini dari SPKLU-nya kalau masuk masjid tuh mesti agak muter ke belakang. Kalau yang perempuannya bisa masuk lewat situ. Tuh ada, lihat wudhu wanita kan, itu lebih dekat. Oke. Yuk, sholat dulu yuk. Kita jamak. Oke, bisa. Yang ngantuk kan? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Ntar istirahat dulu aja. Sejam-sejam ya, Pak? Tidur. Hah? Ya wes. Ya jangan dipaksain ya kalau ngantuk. Mereka istirahat dulu. Atau enggak gantian switch. Aku juga pengen tidur habis sholat. Balik ke 82%. Ini mau langsung jalan atau istirahat dulu? Ya udah. Terserah lo mau jalan kapan, gua tidur di sebelah ya. Santai yang penting. Kalau misalkan kita capek di rest area, berhenti, tidur ya, nggak usah takut bakalan telat ya. Makanya kalau kita naik mobil tuh pastikan kita nggak dikejar waktu. Kalau dikejar waktu, nggak usah naik mobil, mendingan naik pesawat aja, naik bus atau naik kereta. Yang kita tuh jadi penumpang nggak usah konsentrasi buat nyetir. Kalau kita nyetir, ya harus konsentrasi atau bawa teman-teman buat gantian. Tapi satu hal ya, enak mobil listrik ya. Kalau misalkan kita ngantuk terus kita mau tidur dulu di jalan tol gitu ya, kita masih bisa tetap nyalain AC atau sambil ngecas. Jadi ya pertama nggak berkurang ya baterainya karena sambil dicas. Dan yang kedua, kita nggak perlu khawatir kalau kita nanti ngirup gas beracun. Dan ya lebih aman lah dibandingkan dengan mobil bensin atau solar, karena nggak ada gas buang sama sekali, kita tidur bisa dengan tenang. Aduh, alhamdulillah sampai di rumah juga ya. Dan ini jam berapa? Jam 5 pagi lewat dikit. Kita lanjut nanti videonya pas terang. Ya. Oke, sekarang kita ada di hari berikutnya, di mana kita hari ini mau ke bandara karena akan pergi lagi ke Jakarta. Ya, emang begitu. Jadi emang kalau kita keluar kota gitu ya, terutama gue buat dari Jakarta ke Klaten, naik mobil listrik itu sebenarnya biasa. Dan biasanya kita menempuh waktu itu sekitar 6 sampai 8 jam. Kemarin lebih lama, sekitar 10 jam karena yang nyetir pengen tidur dulu. Dan gue biasanya itu kalau misalkan di atas jam 2 itu waktunya istirahat. Gue nggak mau maksain ya. Jadi mendingan istirahat 1 jam, 2 jam tidur di rest area, habis itu baru keluar lagi. Tapi kalau misalkan sebelum jam 2, gue masih kuat sih bergadang sampai jam 12, jam 1, jam 2 itu nggak masalah. Nah, pokoknya kalau kita jalan ke luar kota, itu pastiin badan kita fit ya. Jangan sampai badan kita lagi sakit atau kurang tidur atau semacamnya, jangan sampai amit-amit. Karena berbahaya sekali kita driving dengan kondisi badan yang sedang lelah. Dan karena ini mobil listrik, jangan lupa harus konstan ya gasnya ya. Jadi jangan terlalu kenceng, jangan bawa 120 ke atas ya. Ya biasanya kalau gue tuh 90 sampai 110 ketika naik mobil listrik dan nyalain semua adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Kita di mobil santai, nggak terlalu capek, tiba-tiba nyampe. Nah, karena kita hari ini mau ke bandara, hari ini kita mau ngomongin sedikit tentang driving impression-nya. Kemarin kan baru jalannya aja, kita akan ngomongin soal tenaga mesin dan bagaimana handlingnya. Gas! Dan dari kemarin, gue baru keingetan nih, kita belum ngomongin soal performance-nya ya. Jadi, ini mobil, karena dia mobil listrik, performance-nya tentu beda dengan mobil bensin ya. Jadi, di MG ZS yang bensin 1500cc, seperti halnya crossover di kelas ini yang 1500cc, itu kan larinya agak kurang ya. Bayangin mobil segede gini ya kan,
dikasih mesin 500 cc NA, ya udah ketebak lah, pasti 0-100-nya di atas 12 detik. Dan di mobil ini itu jadi kebalikannya, ini jadi performanya jadi enak. Dan jadi apa ya, jadi kayak obat gitu loh. Karena 0-100-nya didapatkan dengan angka 8 detik saja. Udah gitu, tenaga juga gede, torsinya 400 Nm dan horsepower-nya 177. Udah gitu dia nggak pakai transmisi, jadi dia langsung pakai direct drive dari motor listrik. Kalau kita injek gas itu, ya itu, what you push is what you get. Kita injek, terus langsung. Dan dia dibikin halus ya, nggak dibikin kasar. Kan ada beberapa mobil listrik yang dak gitu, rasanya kasar. Kalau ini dibikin halus, jadi kayak ada sedikit dihalusin, habis itu dikeluarin tenaganya biar bannya nggak berdecit ya. Kalau kita tutup sebuah jendela itu suaranya nggak kedengeran dan performanya enak banget. Ke 100 itu gampang dan buat nyalip itu juga enak gitu ya. Ya, the beauty of electric cars ya. Torsinya instan, nggak pakai transmisi, nggak ada delay. Jadi kalau kita mau nyusul gas langsung gas aja. Dan di sini juga ada mode. Kalau kita masuk ke mode sport, itu dia pedal feel langsung berbeda. Jadi kalau pakai mode sport kita injak dikit itu langsung wush, larinya beda gitu. Cuma kalau misalkan kita mau nyantai, lebih baik sih pakai mode eco aja sih. Tapi kalau siang-siang hari gini sebaiknya pakai normal saja biar AC-nya terasa dinginnya. Dan untuk handlingnya, mobilnya juga punya body roll yang lebih minim dibandingkan dengan MG ZS yang NA, yang mesin bensin. Karena dia baterainya di bawah, jadi bobotnya di bawah, center of gravity-nya itu lebih rendah. Makanya pas kita belok body roll lebih terjaga dan nggak terlalu mental-mentul suspensinya dibandingkan dengan yang bensin. Jadi lebih nyaman gitu ya. Ini kita pakai di sini aja tuh rasanya kayak kemarin bareng istri gue jalan mobil ini, dia bilang ini suspensinya enak ya. Iya, emang salah satu yang diunggulkan dari MG ZS EV itu kenyamanan suspensinya sih. Tapi tetap ya, kalau kalian mau cari yang handlingnya lebih baik gitu ya, lebih akurat setirnya, MG4 EV itu pilihan yang terbaik menurut gua. Cuman kalau kalian butuh space yang lebih besar, ruang kabin belakang lebih gede, bagasi yang lebih besar, ya MG ZS EV ini jawabannya. Ditambah kita dapat panoramic sunroof yang terbesar nih kayaknya di kelasnya. Iya, ini gede banget loh, dan bisa dibuka sangat besar gitu. Oke, ya wes itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Pastiin buat teman-teman yang pengen keluar kota naik EV, itu behaviornya diubah dulu gitu ya. Jadi kayak misalkan mau ngecas itu nggak usah sampai full, yang penting ngecas jalan lagi. Terus pastiin kalau kita mau nginep di hotel, hotelnya ada charging buat EV gitu ya. Ditambah waktu kita berjalan itu kalau bisa disesuaikan waktu makan siang, waktu makan sore, waktu kita istirahat itu dengan kapan kita ngecas mobilnya. Biar ngecas mobilnya itu nggak berasa buang waktu, tapi ngecas mobil itu adalah ngisi waktu. Ya wes, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang biasa naik EV keluar kota ya, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.